wabarakatuh. Kami dari kelompok gabungan Osmosis Mentimun dan Korosi Paku Akan melakukan praktikum osmosis kentang yang beranggotakan saya Muhammad Hafiz, absen 23, saya Ilham Akbar Habibi, absen 19, saya Madlum Kamal, absen 21, saya Rafi Padul, absen 28, saya Fatik Afira, absen 16, saya Fabil Muhammad, absen 15, saya Aulia Mutali, nomor absen 7. Saya dari Firna Fajrin, absen 11. Saya Alia Zahra Alifah, absen 4. Saya Kansa Fatirah Darmawan, absen 20. Saya Rina Widiani, absen 14. Saya Diajeng Sama, absen 12. Berikut adalah alat, bahan, dan langkah-langkah dalam melakukan praktikum osmosis kentang. Jadi di sini alatnya ada kertas data, penggaris, pisau, mangkuk, sendok, dan untuk bahan di sini ada air, ada gula, dan ada kentang. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua ada potong ujung kentang. Yang ketiga kerik isian kentang hingga membentuk cekungan. Yang keempat campurkanlah 150 ml air dan 2 sendok gula. Yang kelima ukurlah kedalaman awal lubang kentang. Yang keenam masukkan larutan gula dan masukkan ke dalam lubang kentang sebanyak sepertiga bagian. Yang ketujuh, masukkan lubang kentang ke dalam wadah yang berisi air. Yang kedelapan, ukur tinggi awal kentang. Dan yang terakhir, catat hasil pengukuran. Saya akan mengupas kentang. Berdasarkan data hasil osmosis kentang dalam kurun waktu 45 menit, didapatkan hasil secara kasar terjadi penurunan pada air. Pada menit pertama, volume air bertinggi 3,3 cm. Pada menit ke-15, tinggi air setinggi 3,2 cm. Pada menit ke-30, tinggi air mengalami penurunan menjadi 3,1 cm. Dan pada menit ke-45 terjadi penurunan air sebanyak 2,9 cm. Sedangkan pada gula terjadi penaikan. Pada menit ke-0 adalah 1,4 cm. Pada menit ke-15 1,8 cm. Pada menit ke-30 1,9 cm. Dan terakhir pada menit ke-45 2,0 cm. Volume air gula yang ada di dalam kentang bertambah. Hal ini terjadi karena air berpindah dari konsentrasi hipotenik ke konsentrasi yang lebih hipertonik atau mengalami gejala osmosis. Hipertonik merupakan larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi, sedangkan hipotonik merupakan larutan dengan konsentrasi terlalu rendah. Osmosis kentang telah selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton video kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil praktikum dari pengamatan korosi pada besi. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini ialah 1. Mengidentifikasi proses korosi pada paku dalam berbagai keadaan. 2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan paku mengalami korosi. 3. Mengetahui cara pencegahan korosi pada besi. Praktikum ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Korosi terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor seperti suhu,
pH larutan, kelembapan udara, air, dan oksigen. Korosi terjadi di permukaan logam ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh, dan berubah warna menjadi kecoklatan. Reaksi redoks yang tidak diinginkan pada besi dapat menyebabkan karat berwarna coklat pada permukaan besi. Korosi dapat dicegah dengan cara 1. Mengontrol atmosfer udara di sekitar logam. 2. Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen seperti dicat, dilapisi oli atau minyak, dilapisi oleh plastik, dan lain sebagainya, serta menggunakan metode perlindungan katodik. Alat dan bahan untuk praktikum korosi pada besi. Yang pertama, ada 5 buah paku. Yang kedua, ada 5 buah gelas plastik. Yang ketiga, larutan garam. Yang keempat, larutan asam cuka. Yang kelima, air biasa. Dan yang keenam, plastik wrap. Cara kerja pada praktikum ini, yang pertama, berilah tanda berbeda yaitu A, B, C, D, dan E pada setiap masing-masing gelas. Yang kedua, masukkan air biasa pada gelas A, larutan asam cuka pada gelas B, larutan garam pada gelas C, dibiarkan kosong tanpa tutup pada gelas D, dan pada gelas E, dibiarkan kosong dengan tutup. Yang ketiga, masukkan 1 paku pada setiap masing-masing gelas. Dan yang keempat, tutuplah gelas E memakai plastik wrap. Dan yang kelima, amati dan catat perubahannya selama 1 minggu. Pada hari pertama belum terjadi perubahan apapun. Keadaan kelima paku masih sama seperti pada saat dimasukkan pertama kali ke tiap-tiap gelas. Tidak ada perubahan pada warna paku maupun air. Korosi belum terjadi. Pada hari kedua, mulai terjadi perubahan. Perubahan paling mencolok terjadi pada air garam. Yang pertama, kondisi pada gelas berisi air garam. Mulai terjadi korosi pada paku ditandai dengan perubahan warna air pada larutan. Adanya lapisan karat pada paku dan endapan berwarna orange. Yang kedua, kondisi pada gelas berisi air biasa. Mulai terjadi korosi pada paku ditandai dengan perubahan warna pada air dan adanya lapisan karat pada paku. Kondisi yang ketiga, gelas berisi larutan cuka. Terjadi perubahan pada warna paku yaitu menjadi lebih gelap, silver menjadi hitam, dan adanya gelembung udara pada gelas berisikan larutan asam cuka. Kondisi keempat, gelas terbuka, mulai terjadi korosi pada paku ditandai dengan adanya lapisan karat berwarna orange. Yang kondisi kelima, gelas tertutup, belum terjadi perubahan pada paku. Kondisi pada hari ketiga masih sama seperti pada hari kedua. Kondisi pada gelas berisi air garam mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna air pada larutan. Adanya lapisan karat pada paku dan endapan berwarna orange. Kondisi pada gelas berisi air biasa mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna pada air dan adanya lapisan karat pada paku. Kondisi pada gelas berisi larutan cuka terjadi perubahan pada warna paku, yaitu menjadi lebih gelap, seperti silver kehitam-hitaman, dan adanya gelembung udara pada gelas berisikan larutan asam cuka. Kondisi pada gelas terbuka, mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan adanya lapisan karat berwarna orange. Kondisi pada gelas tertutup, belum terjadi perubahan pada paku. Pada hari keempat, mulai terjadi perubahan. Perubahan paling mencolok terjadi pada air garam. Kondisi pada gelas berisi air garam, terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna air pada larutan, adanya lapisan karat pada paku, dan endapan berwarna orange tua semakin banyak berada di bawah gelas. Kondisi pada gelas berisi air biasa, mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan pada warna air yang semakin menguning, dan adanya lapisan karat pada paku. Kondisi pada gelas berisi larutan cuka, terjadi perubahan pada warna paku, yaitu menjadi lebih gelap, silver menjadi hitam, dan adanya gelembung udara pada gelas berisikan larutan asam cuka. Kondisi pada gelas terbuka, mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan adanya lapisan karat berwarna orange. Sedangkan kondisi pada gelas tertutup, belum terjadi perubahan pada paku. Pada hari kelima, perubahan semakin terlihat. Perubahan paling mencolok terjadi pada air garam dan air biasa. Kondisi pada gelas berisi air garam, terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna air pada larutan, adanya lapisan karat pada paku, dan endapan berwarna oranye tua semakin banyak berada di bawah gelas.
Kondisi pada gelas berisi air biasa mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna pada air yang semakin menguning, dan adanya lapisan karat pada paku. Kondisi pada gelas berisi larutan cuka terjadi perubahan pada warna paku, yaitu menjadi lebih gelap, silver menjadi hitam, dan adanya gelembung udara pada gelas berisikan larutan asam cuka. Kondisi pada gelas terbuka mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan adanya lapisan karat berwarna oranye dan perkaratan bertambah parah. Kondisi pada gelas tertutup belum terjadi perubahan pada paku. Pada hari ke-6, keadaan masih sama seperti pada hari ke-5. Kondisi pada gelas berisi air garam terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna air pada larutan. Adanya lapisan karat pada paku dan endapan warna oranye tua semakin banyak berada di bawah gelas. Kondisi pada gelas berisi air biasa mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan perubahan warna pada air yang semakin menguning dan adanya lapisan karat pada paku. Kondisi pada gelas berisi larutan asam cuka terjadi perubahan pada warna paku, yaitu menjadi lebih gelap, silver menjadi hitam, dan adanya gelembung udara pada gelas berisikan larutan asam cuka. Kondisi pada gelas terbuka mulai terjadi korosi pada paku, ditandai dengan adanya lapisan karat berwarna oranye dan perkaratan bertambah parah. Kondisi pada gelas tertutup terdapat sedikit perkaratan. Pada hari terakhir percobaan, yaitu pada hari ke-7, keadaan paku di dalam air biasa, air garam, larutan cuka, pada cup terbuka dan tertutup, keadaannya masih sama seperti pada hari sebelumnya. Berdasarkan praktikum yang kelompok kami telah lakukan, kami menyimpulkan bahwa korosi tercepat terjadi pada paku yang dimasukkan ke dalam larutan air garam. Lalu terdapat pula urutan dari korosi tercepat hingga yang lambat. Yang pertama yaitu paku yang dimasukkan ke dalam larutan air garam, lalu paku yang dimasukkan ke air biasa, kemudian paku yang dibiarkan di gelas terbuka, lalu paku yang dibiarkan di gelas tertutup, dan yang paling lambat yaitu paku yang dimasukkan ke dalam larutan cuka.